Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu, pemirsa dan jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih memberikan kepada kita satu kenikmatan dan karunia kepada kita semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala taubat kita diterima oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah sampai kepada bab sabar. Yang sebelum itu kita mengkaji tentang bagaimana kita bertobat kepada Allah dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melatih diri kita untuk mengenal apa itu sabar dan bagaimana kita bisa bersabar dalam kehidupan kita ini. Apakah sabar hanya dalam kemiskinan, ataukah sabar dalam kekayaan, atau sabar dalam setiap masalah apapun saja. Insya Allah 1,5 jam ini guru kita akan memberikan wejangan kepada kita semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan juga kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Ya, karena ilmunya para ulama-ulama kita. Dan kita pun mendoakan semoga penulis kitab ini, penyusun dan pensyarah dan penterjemah siapapun saja, semoga Allah luaskan ilmunya, Allah berkahi kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan pemirsa yang ada di rumah nanti bisa bergabung dengan kami di line telepon 02187797000 atau di 02187798000. Mari kita dengarkan wejangan dari guru kita tentang bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu dan merasakan bahwa beberapa hari terakhir ya, kita seperti dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala betapa Allah Maha Kuasa atas diri kita semua. Belum lagi yang di Papua masih segar diingatan kita, kemudian terjadi gempa di Mentawai di Sumatera ya, Sumatera Barat. Kemudian Gunung Merapi yang sudah diprediksi bakal meletus juga. Subhanallah, sudah terjadi fase-fase awal. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua kita menjadikan diri kita menjadi lebih bersabar lagi. Karena ujian Allah ini kalau enggak dilewati dengan baik ya, akan jadi sia-sia. Banyak orang yang ketika dikaruniai kesulitan dan persoalan hidup, dia berubah menjadi pengumpat. Betapa banyak warga Jakarta kemudian ya, yang akhirnya menjadi pengumpat, saya bilang. Mengumpat kotanya, mengumpat negerinya, mengumpat juga pimpinannya. Saya tidak membela pimpinan, nah, sama sekali. Saya di sini selalu nyerang terus. Tapi juga saya ingin menyelamatkan diri saya dan teman-teman semua. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita umpat kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Wong sebenarnya kalau kita mau jujurkan, kesalahan juga ada di diri kita. Terkandung di dalam diri kita ya, saya, ya Anda semua, ya kita seluruh pemirsa. Semua punya piutang dalam membuat bencana di negeri yang kita cintai ini.
saya kan tidak menebang pohon. Memang Anda tidak menebang pohon, tapi Anda menebang iman Anda. Anda melakukan kesyirikan, Anda melakukan kemusyrikan, Anda meninggalkan sholat, Anda gibah. Semua dosa ini udah jadi dosa nasional. Gibah, gibah nasional. Zina, zina nasional. Gimana zina nasional? Zina nasional yang melakukan si A dan si B, kita ikut ngomongin. Bagaimana tidak sama dengan berzina? Bohong nasional, dia yang berbohong, fulan yang berbohong, kita jadi ikut-ikutan ngomongin yang berbohong. Dengan segala kekurangannya yang orang lain menganggap itu bid'ah, yang menganggap orang lain itu menjadi bermasalah. Saya rindu dengan istighosah lagi. Saya rindu dengan ngumpul-ngumpul lagi lalu membaca Quran. Kaum Ninawa, kaumnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus dengan satu ancaman bahwa dalam 3 hari negeri kalian semua akan dilanda bencana besar. Sepeninggal Nabi Yunus, kaum Ninawa sudah melihat tanda-tanda bahwa apa yang diucapkan oleh nabinya itu benar. Mungkin saat itu mendung berkepanjangan, awan panas sudah mulai juga hadir. Pokoknya udah mulai ada tanda-tanda seperti kita ginilah. Dan kaum Ninawa berhasil menyelamatkan diri mereka. Mereka semua taubat nasional. Bersedekah juga bersedekah nasional. Mereka bawa barang-barang berharga mereka. Lalu mereka bagikan. Dan subhanallah, ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam ditakdirkan kemudian kembali kepada umatnya, sudah dalam keadaan beriman. Allahu Akbar. Kita apakah tidak bisa selamat? Insya Allah masih banyak guru-guru yang ikhlas karena Allah mengajar. Masih banyak murid-murid juga yang ikhlas karena Allah mengajar. Masih banyak orang-orang miskin yang tabah dengan kemiskinan dan tidak mau memenuhi kebutuhan dengan harta yang haram. Masih ada orang-orang yang menjaga dirinya dari meminta. Masih ada yang sujud di tengah malam. Masih ada orang-orang yang ketika dihujani dengan sekian kesulitan lalu dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah saya menjadi orang-orang yang bersabar. Dia tidak melihat kesusahan kanan kiri sebagai kesusahan yang ditimbulkan oleh orang lain. Semua karena Allah, sehingga ucapan adalah subhanallah. Bukan karena manusia kita menjadi susah, jadi sulit, tapi karena Allah. Nah, karena Allah kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita coba muhasabah. Kita coba meneliti apa pasal kemudian Allah menghadiahkan ini dan itu. Bila mana kesusahan karena datangnya karena kesusahan kita sendiri. Kita menyusahkan diri sendiri dengan berbuat maksiat, itulah azab. Allah pun karuniakan pintu taubat yang kemarin sudah kita belajar. Ada banyak hadis yang tidak saya kupas di sini, tentu saja karena hadisnya yang terakhir panjang-panjang. Nah, yang sekarang kalau ujian, kesusahan, ujian kehidupan, bukan karena kita salah, tapi memang akan berlakulah apa yang Allah ingin berlakukan. Maka mudah-mudahan kita melewati ini sebagai bagian dari ujian kesabaran Allah kepada kita semua. Maka hari ini insya Allah pagi ini kita akan membahas babus sabar. Bab sabar. Saya kira ini pembahasannya pas sekali dengan kondisi kita. Pemirsa, di akhir acara nanti kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menghindarkan bala dan bencana yang lebih besar lagi di negeri kita ini. Insya Allah. Silakan. Rahmat Allah, tidak ada orang yang bisa pura-pura sedih sampai dia sedih betulan. Tidak ada orang yang bisa pura-pura susah sampai dia susah betulan. Tidak ada orang yang benar-benar merasa kehilangan sampai dia hilang betulan apa yang ada di genggaman dia. Tidak ada orang yang pura-pura sakit kecuali dia sakit betulan. Tidak ada orang-orang yang merasa hina kecuali dihina betulan dan terhina. Apalagi tidak ada orang yang kemudian menangis karena susahnya, karena letihnya, karena capeknya, kecuali emang dia mengalami sendiri itu. Pada saat itu sebenarnya beli kesusahan itu, kesulitan itu, masalah itu dengan iman terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Trending terbaik saya bilang. Nggak bisa lah orang pura-pura sedih. Lah, aktor manapun cuman dia bisa pura-pura tapi dia tidak sedih betulan. Pada saat itu Pak, betul-betul Allah itu dekat, rasain itu. Karena training kehidupan yang model begini
Nggak gampang. Maka saya sering bilang juga sama teman-teman, 1000 kali saya menganjurkan untuk bersedekah. Saya bilang, tapi cobalah bikin orang itu menjadi melewati sendiri kesusahannya. Masih ingat ungkapan kita, cerita kita mengatakan bahwa, Ustadz, ya Allah ya salam, saya ini kalau nggak bayar anak saya bakal dikeluarkan. Biar dia melalui itu. Biar dia melewati itu, biar dia tahu rasanya bagaimana kemudian menjadi seorang ayah yang anaknya dikeluarkan dari sekolah. Biar kemudian dunia tidak membantu supaya kita merasa betul. Ngelihat anak keleleran, merintih. Nanti jemaah akan mengatakan bahwa Ustadz kan tidak pernah mengalami. Di Riyadhus Shalihin pun ada. Tapi udah lewat babnya. Bab taubat. Di bab taubat ada seorang perempuan. Ya. Ada seorang perempuan ya. Yang kemudian menangisi satu makam. Anam ro'atan min Juhainah atat Rasulullah SAW wahiyah hubla minaz zina. Bukannya ini, sorry. Sorry. Ya. Salam. 18 ya. Ada satu ini, si perempuan ini mengatakan bahwa, ya Rasulullah, engkau tidak mengalami apa yang saya alami. Tanpa dia mengetahui bahwa yang datang ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita juga begitu, kadang-kadang kita mengatakan, ya Ustadz mah nggak ngalamin apa yang saya alamin. Karena kita jadi ustadz, jadi guru ini udah ngalamin, makanya kita ngajar. Seru Pak, seru. Ngetok pintu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Minjem lagi. Seru. Belum ngomong dia udah 17 kali, tuh hok gitu ke kita nih. Rasanya. Lalu akhirnya kita jadi ketemu Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi aku mengadu kecuali kepadamu. Dapat. Tapi bukannya Ustadz mengajarkan tentang bab sedekah? Iya, tapi kan saya juga boleh ngajarin bab tawakal. Antum ngajarin tentang sedekah, tapi kenapa antum pelit? Loh, iya. Saya kan boleh dong ngajarin bab sabar. Sebab kalau kita ngajarin bab sedekah terus, nanti judulnya jadi bab tuman. Kalau sudah jadi bab tuman, maka orang itu Tuhannya menjadi Anda. Dia tidak kebal. Anak Pak, jagain terus tuh anak. Aduh Pak, Bapak malah menciptakan satu generasi yang mengerikan. Jangan naik. Mau naik tangga pegangin. Biar dia jatuh gedebak, saya jangan mati aja. Biar dia tahu rasanya sakit. Kecedot. Sakit. Biar. Anak sekarang coba dijagain deh. Gerimis dikit, masuk gerimis. Anak zaman dulu, hujan ayo malah zaman dulu. Akhirnya apa? Tahan, masuk angin. Kuat dia, nggak gampang masuk angin. Allah menguji hambanya. Ada 6 ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam Muqaddimah Babus Sabri. Qala Allah Ta'ala. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah ada di balik segala kesusahan kalian. Wahai orang beriman, orang yang percaya bahwa Allah lah yang menghadiahkan buat kalian kesusahan. Wahai orang yang beriman, orang yang percaya bahwa Allah juga yang memberikan kenikmatan yang ada di balik kenikmatan. Bahwa hidup ini adalah ujian. Bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian semua. Walanabluwannakum
bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan segala sesuatu yang minal khaufi, dari ketakutan, kekhawatiran. Saya kadang-kadang suka merenung gitu, kenapa khauf disebut di pertama gitu. Orang yang kehilangan pekerjaan khawatir, ntar nggak makan. Orang yang punya utang khawatir dia nggak bayar. Bukan utangnya sebenarnya jadi masalah itu. Dan ini sudah dengan sangat cantik diterjemahkan oleh orang-orang barat. Kekuatan pikiran, dibenahin dulu mindsetnya, dibenahin dulu kemudian cara pandangnya, dibenahin dulu cara pikirnya. Dibenahin dulu kemudian cara dia merasakan segala sesuatu yang terjadi. Ini beres, beres. Begitu kata mereka semua. Jika Anda berpikir Anda bukan dalam keadaan bermasalah, maka Anda bukan sedang bermasalah. Khauf. Orang yang kemudian mau bercerai, udah khauf. Ntar gimana? Siapa yang jagain anak saya? Siapa yang masakin saya? Emang ibu kira kalau bercerai itu ibu doang yang khawatir, ibu doang yang gelisah? Enggak, laki-laki lebih gelisah lagi. Beneran, cuman laki-laki itu kadang-kadang pandai dia menyimpan perasaan. Kalau perempuan gampang mengungkapkan perasaan. Kalau ada laki-laki ya yang senang mengungkapkan perasaan, kayaknya bukan laki-laki itu. Sama aja. Ibu pulang nggak ada laki, biasa aja kan. Kalau laki pulang nggak ada bini, pusing dia. Mama kemana? Ibu kemana? Emak kemana? Padahal mungkin cuma ke tetangga, tapi kita udah gelisah tuh. Karena kita nggak biasa pulang nggak ada bini. Tapi kalau ibu kan pulang nggak ada laki biasa. Belum pulang maksudnya dari kantor. Khauf, rasa. Kenapa banyak para pekerja ya ketika kemudian ikut pelatihan entrepreneur, lalu kemudian mayoritas banyak yang kemudian menemui kegagalan, menemui kebuntuan, dan sekarang utangnya banyak sekali. Karena mungkin pondasi khaufnya salah. Emaknya nanya sama dia, emang lu udah pikirin mau berhenti? Udah ada pekerjaan yang lain. Jawaban-jawaban ini dulu kita koreksikan. Kalau jawaban dari anak kita, kenapa kamu berhenti? Jawaban tauhid. Nanti dari mana kamu hidup? Jawabannya gue jawaban tauhid. Hidup dari mana? Dia dari Allah lah, Mak. Insya Allah. Bener gitu. Persiapan apa yang kamu punya? Kok kamu berani keluar dari kantor? Oh, saya sudah punya proyek. Oh, salah. Saya sudah punya iman. Sandarannya karena sandarannya proyek, sandarannya tabungan dia. Udah cukup mah insya Allah. Saya pensiun dini nih. Saya tarik 1 miliar insya Allah saya bisa hidup. Itunya dibikin hilang sama Allah, udah nggak ada lagi sandaran. Tapi orang-orang yang keluar dari pekerjaannya memulai usaha baru, tapi jangan imannya, hatta dia nggak punya modal pun jalan. Karena modalnya adalah iman, tauhid, amal soleh. Khauf. Nah, khauf nih kita nih sekarang nih, khawatir, kita banyak kekhawatiran. Ini ujian dari Allah. Di kajian hari Selasa di Tafsir Al-Mu'in, bab 0 kita sudah belajar tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa syaitan. Setan ngasih kewaswasan dari kita. Ntar nggak laku. Ntar wah pokoknya kacau. Wal ju ini kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kurang harta, jiwa, buah-buahan.
Wabasyiris sabirin, dan kabarkan kepada orang-orang yang sabar itu kabar gembira. Masih ada 4 ayat lagi, insya Allah kita akan baca setelah yang satu ini. Silakan. Berilah kabar gembira, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Masya Allah Pak, Masya Allah. Siapa di antara orang-orang yang kemudian senang ketika kemarin macet total? Siapa yang keluar sebagai pemenang dari episode Musabaqah Iman yang Allah hadiahkan buat Jakarta? Apakah kita tidak boleh mengkritisi pemerintah? Oh, hak kita mengkritisi pemerintah. Tapi kan beda Pak, mengkritisi dengan mengeluh kan beda. Terkandung di kesabaran adalah bagaimana kita ngelihat lagi selokan kita, ngelihat lagi cara kita buang sampah, ngelihat lagi cara kita hidup di Jakarta ini bagaimana. Bagaimana nggak mau macet? Anak satu, bapak satu, istri satu, mobilnya semua serba satu. Gimana nggak macet? Buang sampahnya sembarangan. Kota Jakarta menjadi kota sampah. Musibah yang tiap hari Allah kasih lihat nggak kelihatan sama kita. Jakarta jadi kota sampah. Musibah yang cuma 1-2 hari jadi kota air. Mendingan mana kata Allah, kota air apa kota sampah? Sebenarnya kalau derajatnya masih kayak kemarin doang, mendingan kota air Pak. Jarang-jarang kan kita punya kolam renang segede Tamrin. Jarang-jarang kita punya kolam renang sebesar, seluas 3 kecamatan. Kesempatan. Berenang gratis. Kenapa sih kita nggak bisa kayak anak kecil? Begitu banjir dia malah keluar bawa ban. Dia malah gupak-gupakan. Mereka menjadi pemenang, kita pusing. Pusing menyelesaikan masalah? Enggak. Banjir juga, tetap macet juga, tetap gimana? Tapi kita punya lisan. Alhamdulillah. Jarang-jarang kita yang ngaji. Pas mati lampu dulu Pak. Tahun berapa itu saya pernah macet total, plus sama sekali nggak bergerak. Kita iseng nih menjadi orang yang berbeda. Kita mampir ke rumah yang lagi macet. Ini kan ada rumah-rumah tuh, ada toko-toko, ada warung-warung. Kita mampir situ ambil wudhu, sekedar beli minuman dah 1-2 botol gitu. Terus kita wudhu. Kita jajal sholat di atas kap, enak banget. Atasnya bulan Pak, kita sholat di atas kap. Set, mantep bener, subhanallah. Pengalaman. Kita bertasbih di dalam mobil bersama orang-orang. Kan gak boleh Anda berhenti seenaknya saudara di jalan Tamrin, Sudirman. Gak boleh kan? Nah sekarang kesempatan mesen mie. Makan di tengah jalan Sudirman gak ada yang berhentiin. Emang udah berhenti duluan. Ente lagi di mana di? Lagi macet, bukan macet, parkir. Iya, soalnya berhentinya sampai 2 jam. Parkir namanya di jalan tol. Kesempatan Pak, ketika Bapak Ibu susah, saya susah, siapa yang dicari? Begitu yang kita cari adalah Allah. Basyir sabirin. Sesungguhnya Allah bilang, ya itu kabar gembira, kamu mendapatkan aku. Tapi kan otak kita nggak begitu. Ketika kita di PHK, yang kita cari pekerjaan lain. Boleh nggak? Aduh ntar dulu dah pekerjaan lain mah. Ya, tapi kalau iya ketemu nggak? Nyatanya nggak ketemu, malah makin rungsing, makin khawatir. Dan tabungan kita makin lama makin habis. Kita cari Allah. 1000 kali kita tahu adik kita jual rumah, adik kita jual mobil. Kita punya saudara jual tanah. Ntar dulu, kita ke Allah dulu. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sama Allah. Fa'idha sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolonglah sama Allah. Tapi kan si fulan itu kaya, kenapa dia gak mau berbagi? Itu kalau kamu berharap pada orang kaya jadinya begitu. Udah memiskin jadi mereres. Kenapa ya saya ikut bertetangga sama orang kaya? Tapi kok saya tidak pernah dibagi? Kenapa kalimatnya tidak dirubah? Seakan-akan Allah yang bertanya, kenapa kamu bertuhan aku tidak aku bagi? Jadi masalah kan? Jadikan kesusahan, kesulitan hidup menjadi gerbang kita menjadi the winner. Menjadi gerbang buat kita menjadi pemenang. Seorang peselancar tidak akan mencari lautan yang tenang. Mana ada orang mau surfing, dia bawa apa namanya itu? Papan selancar, lalu dia mencari sungai yang dangkal.
Itu namanya perselancar yang baru keluar dari RSJ. Di rumah sakit jiwa, Pak mau kemana? Saya mau berselancar. Loh Pak ini sungai kecil. Udah gitu penuh dengan eceng gondok lagi. Pak kalau mau berselancar sono di Sanur, sono di Kuta, sono di Pangandaran, berselancar di sana. Dan memang mereka mencari ombak. Lalu mereka ya face on to ombak. Bukannya lari loh Pak, mengejar ombak. Hebat gak? Mana nih ombak? Kejar. Oh luar biasa. Lalu kemudian dia di atas ombak, sudah berselancar. Subhanallah. Kalau kita sudah bisa begitu tuh di atas utang, kita menikmati sholat malam. Jam 2 kalau lo nggak ada, gua tenteng lo ke Polres. Kalimat ancaman itu jam 8 pagi, lalu kita berselancar di atas sejadah sholat duha. Kalau hari ini adalah hari terakhir saya sholat duha di rumah saya, Allah. Kalau hari ini hari terakhir, saya bercengkrama dengan istri saya, dengan ponakan saya, dengan anak-anak saya. Lalu katakan kepada Allah, raditu billahi rabba. Saya redo ya Allah. Apa jadi jam 2? Jam 2 itu genggamannya di tangan Allah. Mau jadi enggak tuh di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di atas kertas, di atas saudara, game habis. Tapi Allah taala kemudian menyimpan bantuannya buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu balasan ya Allah sungguh besar sekali. Besar sekali orang yang bersabar. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan kalaulah kita semua ini menjadi orang-orang yang sabar dan mau memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Itulah seutama-utama urusan. Masya Allah. Dipepas keyang kalau kata orang Betawi mah. Saudara nggak ada yang begini. Oh pokoknya dipepas keyang habis dibuntel-buntel gitu. Sampai yang ada cuman air mata gitu. Tapi hati ini nggak mau mengeluh. Cuman mau terima kasih aja sama Allah. Woi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian Allah menyebut juga inna dzalika lamin azmil umur. Ustadz bulan November besok penentuan apakah rumah saya akan disita atau tidak. Dari sekarang redo. Kalau dari sekarang redo sudah. Allah akan mengganti 2 kali rumah yang Allah ambil buat dari kita. Kenapa bisa begitu? Tapi memang susah yang redo nih susah. Ustadz saya sih redo ya tapi rumahnya rumah mertua ya. Nah redonya jangan di bab itu, redonya bab dimaki sama mertua. Loh iya dong. Anda sudah redo di bab rumah, fine. Karena itu bukan rumah Anda. Tapi sesungguhnya Anda belum redo. Kenapa? Anda belum redo kan dicap menjadi mantu kurang ajar. Dicap menjadi mantu yang kacau. Dicap menjadi mantu yang miskin. Dicap, Anda gak redo. Sesungguhnya Anda gak redo. Ketika Anda bilang, saya ikhlas Pak Ustadz. Andai sertifikat ini punya saya ikhlas. Terus, sertifikat ini punya orang Ustadz. Ya itu namanya Anda belum ikhlas. Belum ikhlas apa? Belum ikhlas dijauhi teman. Belum ikhlas kemudian dimaki-maki teman. Kamu tuh yang, kita ikhlas. Insya Allah Pak gak terjadi tuh. Itu kan baru bayangan kita. Terus gimana Ustadz? Ngadep sama mertua. Jadilah orang yang bersabar. Hebat kan? Padahal itu kesalahan kita. Tapi Allah tutup loh. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Mak, ya Allah. Saya minta maaf sama Mak. Maknya diam. Ini rumah besok udah mau disita Mak. Mak kita diam.
Maafin ya mak. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa beliin lagi emak rumah yang lebih bagus. Mantunya nerima, emaknya nerima. Tahun depan tuh bukan cuma punya rumah baru, pergi haji bareng-bareng. Sambil makan nasi mandi tuh di Mekah pada ngomong. Sebenarnya emak saat itu mau nyekek kamu tuh. Cuman emak pikir kapan lagi ujian kesabaran kalau bukan sekarang. Cakep. Udah buana udah nyekek aja nih. Cuman elu nih mantu yang kacau. Tapi emak percaya semua adalah karena Allah. Sesungguhnya mengambil bukan mantu emak, tapi mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu emak cuma bilang, ya mau diapain lagi. Tapi rupanya kesabaran emak bawa ke air mata tahajud, emak bawa ke air mata duha. Ternyata emak gak sia-sia. Itu kita makan nasi mandi gak jadi tuh, kita nangis aja beramai-ramai sekeluarga tuh. Bawaan udah pengen masuk lagi Masjidil Haram, kita tawaf lagi bareng-bareng, subhanallah. Coba kalau kemudian kita kehilangan kesabaran, mantunya hilang kesabaran, mertuanya hilang kesabaran. Ya, kita punya istri hilang kesabaran, anak-anak kita hilang juga kesabaran. Bubar, rumah tangga menjadi bubar. Lalu keluarga ini tidak pernah akan imun. Dapat mantu yang baru terulang lagi kejadian, bubar lagi. Lah sampai kapan kita istiqomahnya hidup? Sampai kapan kita sakinahnya hidup? Maka inilah kemudian Allah bilang, ajrahum bighairi hisab. Pahalanya besar sekali. Yang satu lagi, inna dzalika min azmil umur. Kita terus insyaallah setelah yang satu ini. Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, para pemirsa. Semalam saya SMS ke salah satu sahabat ya, salah satu abang, salah satu guru, Pak Anggito Abimanyu. Saya sama dia. Bagaimana Jogja? Bagaimana Kaliurang? Ya. Bagaimana istilahnya Sleman lah. Jawaban beliau pas dengan kajian kita. Insyaallah Ustaz, masyarakat Sleman, Yogyakarta dan sekitarnya sabar dan tabah menerima cobaan ini. Coba kalau kita ngelihat televisi kemarin tayangan-tayangan MNC TV. Yang kita lihat adalah wajah orang-orang yang nerimo gitu loh, turun dari gunung. Sebaliknya kita nih orang kota nggak pernah nerima. Nerima loh mereka turun dengan pengetahuan bahwa rumahnya akan habis, rumahnya akan hancur, rumahnya akan binasa. Terima aja. Semalam ada tayangan seorang ibu yang berdiri di belakangnya ada bayinya yang kena wedus gombel itu. Yang kena apa? Hawa panas mukanya sampai ya Allah ya salah. Bisakah kita seredok dia? Waduh kayaknya belum tentu. Kita anak batuk aja udah panik. Saya punya pesantren Pak, sakit dikit dijemput anaknya, sakit dikit jemput anaknya. Saya bilang nggak akan dapat keajaiban pesantren kalau begini. Tapi kan anak saya gini. Udahlah nggak dapat keajaiban pesantren. Jadi gimana maksudnya apa saya diem aja? Loh diem aja kan juga tidak kita kerjakan. Kita ngerjain sesuatu. Gitu anak sakit, jadi ladang amal teman-teman yang mendoakan. Parkir dulu teman-teman. Kitab-kitab tuh ditutup semua. Mereka semua ngambil wudhu, sholat 2 rakaat buat si fulan yang sakit. Kan jadi pelajaran. Tapi kalau kita nggak sabar. Walaman sobaro dan tidak gofaro. Sabar sih sabar tapi tidak gofaro. Maka pembelajaran ini akan kurang. Empati teman ke teman yang lain. Ya udah biasa aja, orang ada ibunya kok nggak usah kita urusin. Orang ada bapaknya kok nggak usah kita urusin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa pesantren bilang udah nggak usah ada handphone begininya nih. Tenang aja, Pak, tenang. Jadi yang ngambilin air temennya, yang ngantri makanan, ya buat temennya adalah temennya, kan subhanallah. Ketika si fulan sakit menjadi ladang amal buat yang lain. Kita mesti belajar tuh mereka orang-orang yang dulu di tsunami Aceh. Ada seorang ibu yang langsung kehilangan 7 anggota keluarganya. Ada seorang bapak yang langsung kehilangan 5 anggota keluarganya. Di mana ada satu bait yang anyut depan dia tanpa dia kuasa untuk ngambil. Dan dia adalah anaknya sendiri. Allahu Akbar. Ada satu lagi. Tapi yang ini pendeta sih teman. Saya senang kalimatnya itu.
Mereka sudah di sisi Tuhan. Kenapa saya harus bersedih? Weh, saya bilang, luar biasa. Mereka sudah di sisi Tuhan. Kenapa saya harus bersedih? Wah. Terus Ustadz, apakah Allah menyediakan jalan, cara untuk kita meminta tolong pada Allah? Dinukil oleh Imam Nawawi surah Al-Baqarah ayat 153. Ista'inu, ayo. Bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu semua dengan jalan sabar dan salah. Kita bakalan datang nggak ke dokter? Datang dong. Kan terkandung di dalam sabar juga adalah ikhtiar. Tapi apakah langsung jalan ke dokter? Enggak dong. Kita ngapain? Bis sabri was salah. Salat dulu 2 rakaat. Kita bilang sama Allah, makasih ya Allah. Kau menghadiahkan anak saya ini sakit. Di saat sakit kau menghadiahkan saya ini rizki dan kendaraan untuk ngantar anak saya. Oh, jadilah dia jalan amal. Jalan iman, jalan tauhid. Kalau ngacu pada ini Pak, kelihatannya gampang banget ya. Dan saya harus mengatakan kepada saudara, sungguh memang gampang. Persoalan adalah yang gampang ini kita tidak melakukan. Pak, nanti harus bayar nih siang ini. Kan saya udah ngomong dari 3 bulan yang lalu. Kalau siang ini nggak bayar, hilanglah kesempatan saya kuliah Pak. Anak kita nih ngomong kayak begitu. Sedangkan kita sudah bilang sama Allah dari sejak dia ngomong 3 bulan yang lalu. Dan kita pun sudah berusaha. Jam 8, jam 9 kita sholat duha, baca waqiah dan baca macam-macam. Zikir di pagi hari, kita beristighfar pula, bertasbih pula. Lalu jam 9 sampai jam 11 kita jalan usaha. Ya emang waktunya nggak ketemu, ya nggak ketemu aja. Terus bagaimana? Lagi-lagi ista'inu bis sabri was salah. Kita ngelihat anak kita sebagai seorang anak yang belum tahu tentang tauhid, belum tahu tentang rizki, belum tahu apa-apa tentang ikhtiar. Ya kita bilang sama dia, kan sekarang masih pagi, belum jam 12. Ya tapi kan tinggal 4 jam lagi. Bukan, kalau buat bapak sih masih 4 jam. Masih 4 jam lagi. Sekarang gini deh, 3 bulan bapak ngajak kamu sholat duha, gak pernah mau sholat duha. Padahal kan yang mau kuliah kamu. Ayo sekarang kita sholat duha. Kita bilang sama Allah, ini hari terakhir. Kalau emang takdirnya kamu gak kuliah, yang mudah-mudahan Allah memberikan kamu yang lebih baik daripada itu. Ista'inu bis sabri was salah. Dan jajal Pak, betul jajal. Begitu sholat duha, hari terakhir, bahkan biasanya kalau hari terakhir kan kita udah gak punya lagi jalan keluar kan. Alhamdulillah, karena hari terakhir kita nggak punya duit nih, anak kita nggak kuliah. Loh, mana katanya innallaha ma'as sabirin. Loh betul. Habis lohor anaknya pulang, cium tangan sama kita. Maafin Mbak ya, udah 3 bulan. Saya bikin Bapak jadi pusing. Kakak akhirnya sadar. Yang harus kakak cari bukan perguruan tinggi, tapi yang harus kakak cari adalah Allah. Ini anugerah lebih besar daripada kita dapat duit lalu anak kuliah. Enggak, ini lebih besar. Karena kita menemukan anak kita menjadi anak yang saleh. Inilah innallaha ma'as sabirin. Di kontrakan kecil kita malah bisa mengaji bersama, kita punya istri. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Malah bisa ngaji. Di rumah mewah yang barusan disita oleh bank kita nggak bisa ngaji. Kita bawaannya berantem terus. Bahkan ada yang mengatakan saya nggak pernah berantem sama istri saya Pak Ustadz. Oh hebat banget. Iya, karena nggak pernah ketemu. Saya jalan pagi, balap-balapan paginya. Saya pulang malam, balap-balapan pulang malamnya. Alhamdulillah gak pernah ribut. Iya, gak pernah ketemu. Tapi giliran pekerjaan dicabut oleh Allah. Giliran rumah yang besar pun dicabut oleh Allah. Kita bisa makan pakai piring-piring kecil yang saling beradu karena kecilnya tuh tiker. Lalu kita bisa motesin kita punya anak ayam.
Kita dapat paha nih jadi ayah. Kita protes, tak, kita kasih anak kita ingat 10 tahun yang lalu lah kita seperti ini. Dapat kebersamaan. Memang kita dulu punya banyak hal, tapi sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Sekarang kita nggak punya banyak hal, tapi kita punya anak, punya istri, akhirnya ya punya rumah. Iya ya dulu punya rumah tapi nggak pernah ditinggalin. Sekarang rumah kontrakan ini yang kecil ditinggalin. Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan uji kalian semua sampai kami mengetahui siapa yang sungguh-sungguh di antara kalian semua dan bersabar. Ya kayak kita Pak, ngetes anak kita gitu. Bagi. Ini anak yang bontot gak kita bagi. Kita mau lihat nih, ngucap gak nih? Ternyata dia tetap nimba air, dia tetap bantuin kita di dapur. Dia tetap mijitin kaki kita ketika mau tidur padahal dia tidak dapat apa-apa. Tes lagi, bagi lagi 1, 2, 3, 4, yang 5 gak kita bagi lagi. Ternyata gak ada perubahan Pak. Malah ketika hari ketiga kita tes, yang kelima kita bagi. Dang! Dia malah bertanya kepada yang 4. Masih adakah di antara kakak-kakak yang butuh duit? Saya dibagi oleh mama semalam. Oh, subhanallah. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Akhirnya kita ketemu memang anak yang kelima inilah yang akan mewarisi pondok. Anak kelima ini nih yang bakal mewarisi pesantren. Anak kelima inilah yang akan mewarisi perusahaan. Anak kelima inilah yang akan mewarisi kejayaan. Nih. Yang 4 gak dihitung. Kita tuh kayak begitu. Bagaimana lagi Allah Pak? Allah akan memilih siapa di antara Towa, Gapat, Manem, Jupan, lalu 100. Siapa di antara kalian semua, saya dan kita semua yang akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih. Jangan sangka Allah tidak mengaudisi. Allah mengaudisi kita semua. Dengan serangkaian ujian, serangkaian musibah, serangkaian kesusahan, serangkaian kesulitan. Sampai kemudian Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala subhanahu. Sambut Pak, sambut kesusahan. Bilang sama orang Bang, kapan Anda mau menyita rumah saya? Jangan pakai lama sekarang saja sudah. Sekarang karena saya sudah ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Anda mau menyita saya punya ruko sekarang saja? Enggak Pak, enggak sekarang. Masih 3 menit sekarang aja. Enggak, malah ribut dia. Kalau kemarin jangan dikalangin, dikawal. Allah yang ngambil bukan Bapak, silahkan. Seketika Pak, lepaslah beban saudara. Sebenarnya ketika saudara ridho, lepas kan? Ya udah, rumah itu kasih aja udah. Terus kita ngontrak, beres. Motor kita sembunyi-sembunyiin, jangan sampai orang leasing tahu. Loh malah polisi Pak. Tapi begitu orang leasing datang, kita kasih dia teh manis. Kita bikinin dia mie. Kita haturkan dia kue-kuean. Lalu orang ini malah bingung, kok Bapak baik sekali padahal saya mau mengambil motor Bapak. Enggak Pak, buat saya sama Allah. Allah yang ngambil bukan Bapak. Tapi saya doain mudah-mudahan Bapak gak selamat. Iya jangan begitu. Ya, kasih aja. Ya itu kan ucapan situ, biarin. Saya mah redo, cuman saya tungguin ntar di hari kiamat. Jauh amat sih. Allah udah mau datang, mental lagi. Jangan redo sampai titik yang terakhir. Anak kita pulang, jadi Pak diambil motor. Jadi. Ya udah nggak apa-apa Pak, sabar aja. Alhamdulillah. Anak lagi datang, jadi Pak diambil. Jadi. Semua redo, udah habis, selesai. Insya Allah ya, kita song-song kesulitan. Kita bukan meminta, jangan sampai ada musibah, enggak gitulah. Sebab kayaknya kayak mencegah Allah juga. Tapi kita mintalah, kalaulah musibah datang ya Rabb, berikanlah kami kekuatan. Kalaulah musibah datang ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Kalaulah musibah ini datang buat kami dalam apapun bentuknya, dari airkah, dari udarakah, dari daratankah, dari lautankah, dari gunung atau dari bumi, terserah Engkau ya Allah. Yang penting Engkau menakdirkan kami semua menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang yang syukur.
Dan insya Allah, Allah punya sifat pemalu. Kalau kita semua di Indonesia bersabar, bersyukur dan mau kembali kepada Allah, Allah malu lah. Allah malu untuk menghadiahkan terus kesusahan, kecuali Allah mencabut. Silakan iklannya mau lewat-lewat. Di samping kanan saya ada guru saya, Dr. At-Tabiq Lutfi. Mudah-mudahan beliau bisa berkenan memberikan tambahan ilmu buat kami semua yang ada di sini. Nyambung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersabar dipanggil guru sama Ustadz Yusuf Mansur. Itu paling sabar yang paling susah itu, Bu. Kalau kita dipanggil guru sama guru, itu sabar yang paling susah. Nah, hanya susah Ustadz, yang guru mana, yang murid mana. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-77. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kita diuji kesabaran oleh Allah dengan kita belajar dan kita mengajar. Itu kesabaran yang juga berat. Tapi ujian, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, ujian itu kudu ada. Kenapa? Karena ujian itu untuk jadi insan anti noda. Ujian untuk jadi insan anti noda. Oh ya. Atau ujian itu untuk jadi insan anti nafsu. Oh itu ya singkatannya ya? Singkatannya Ustaz. Untuk jadi insan anti noda, anti nafsu. Iya. Subhanallah. Orang yang lulus ujian pasti lebih taat kepada Allah. Kalau dia tidak lebih taat kepada Allah, berarti ujiannya belum lulus. Kalau belum lulus, nanti diuji lagi. Enakan lulus. Mau lulus cepat apa lulus lama? Cepat. Ini ada cerita kemarin. Ya, gimana? Ada bapak-bapak punya mobil baru. Tiba-tiba anaknya masih kecil nyoret-nyoret itu. Kacanya dicoret-coret. Nggak jelas coretannya. Bapak itu marah bukan kepalang. Anaknya dipukul. Pukulnya pakai apa itu? Yang Inggris itu apa namanya? Kunci Inggris. Kuncinya aja dari Inggris. Untuk mukul anaknya. Sampai minjem sama kunci orang Inggris. Pukul tangannya patah, Bu. Cerita benar. Dibawalah ke dokter. Barulah bapak itu mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu apa pelajaran dari peristiwa ini. Setelah pulang dari dokter, ditanya anak itu, nak, kenapa sih kamu coret-coret mobil bapak yang baru? Kata anaknya, bapak lihat aja di mobil apa yang saya coret-coret. Dia datang ke mobilnya, dilihat coret-coretnya apa isinya. Aku sayang ayah. Gimana Pak? Aku sayang ayah, Masya Allah. Mobilnya ditendang, dilempar. Jadi dua musibah. Anaknya ke dokter, mobilnya masuk ke bengkel. Untuk jadi insan anti nafsu. Untuk jadi insan anti noda. Maka ujung dari ayat tentang kesabaran adalah ada di sini. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau kita catat ayat-ayat tentang sabar, ujungnya ini, Ustaz. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mansur. Ujungnya itu, bagaimana kita menjadi orang yang kembali kepada Allah. Dalam buku pendidikan itu disebutkan al-imtihanu syarrun, gitu Ustaz. Dulu saya belajar gitu di pesantren. Al-imtihanu syarrun la budda minhu. Ujian itu memang enggak mengenakan, tapi harus ada. Ada yang di sini yang senang ujian, Bapak Ibu? Ada yang senang dapat ujian enggak? Rata-rata enggak Ustaz. Rata-rata, termasuk kita kali ya. Termasuk saya. Al-imtihanu syarrun, ujian itu ya enggak enak. Enggak enak ujian itu. Saya diuji dengan kaya, enak enggak? Diuji dengan kekayaan, enggak enak yang namanya ujian. Tapi ujian itu la budda minhu, harus ada.
Bagaimana Allah tahu ini lulus, ini kagak kalau tidak ada ujian? Kita ibaratkan aja dunia ini seperti sekolah. Nah, kita muridnya. Kenapa diuji? Karena memang kita murid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada ujian, gimana Allah mau mengangkat derajat kita? Makanya semakin banyak ujian, sesungguhnya semakin banyak peluang kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setelah ujian kita menjadi insan anti noda, insan anti nafsu. Baik, ada pemirsa di rumah yang mau bertanya barangkali? Ada? Atau yang hadir? Yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Ya, mana Ustadz Albar? Ustadz jauh banget di ujung. Ya, Ya. lagi nyimak Ustadz. Enak banget. Mana yang mau nanya? Nah, yang Ada? nanya tuh Ibu. Yang nanya Ibu, ya. Ibu ke tengah Bisa, aja Pak? deh, maaf. Iya. Ibu ke tengah aja, Bu. Iya. Biar kelihatan mukanya, Bu. Iya. Ini. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ilah dari Rawalumbu, Bekasi. Ustadz, di sini saya berdiri tidak untuk bertanya, hanya untuk minta didoakan sama Ustadz dan hadirin jamaah di sini semua. Besok saya berangkat haji. Itu saja Ustadz, mohon doa dari semuanya. Masya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, sekalian Ustadz doakan beliau dan doakan jemaah haji. Nanti yang masalah sabar biar saya yang doa. Masya Allah. Sekalian bekal haji itu sabar. Masya Allah. Nikmat sekali Ibu, kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin kita berhaji itu pasti H-A-J-I. Ibadah kita akan lebih khusyuk, haknya orang Sunda. Ibadah kita akan lebih lebih ahsan, lebih baik. J, ibadah kita akan lebih jiddi, lebih sungguh. Terus ibadah kita akan lebih itqon. Itqon itu sampai tuntas. Ini wukufnya nggak sampai tuntas. Belum terbenam matahari udah siap-siap mau jalan aja, kagak. Artinya ibadah haji itu akan membuat kita ibadah akan lebih khusyuk, lebih ahsan, lebih baik, lebih sungguh-sungguh. 7 km datang ke masjid. Panas suasananya, bisa datang ke masjid. Ini di Jakarta, 5 meter datang nggak? Enggak. Set, doain set. Oke. Insya Allah mudah-mudahan. Mari kita doakan ibu yang akan menunaikan ibadah haji. Mungkin juga keluarga kita semua, pemirsa yang akan menunaikan ibadah haji. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Amin. ta'ala. Allahumma amin. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan hajinya yang mabrur. Amin. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditinggalkan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah. Kita semuanya juga mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Karena kita mendoakan orang yang menunaikan ibadah haji, kita dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Amin. Pahala kita tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, Amin. dengan sesungguh-sungguhnya, Amin. dengan sesempurna-sempurnanya, Amin, ya Allah. dengan sekhusyuk-khusyuknya, Amin. sehingga mendapatkan predikat al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa jannah. Amin. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan yang mau lewat. Saya yang dirahmati Allah, ada pengumuman sebelum kita berdoa. Ini ada undangan zikir akbar hari Minggu tanggal 31 Oktober tahun 2010. Jam 6 pagi sampai 9.30 yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Insya Allah dengan berzikir kita sekalian berdoa untuk negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang aman, dilindungi Allah SWT, diampuni mulai dari pimpinannya yang paling tinggi, yang paling atas sampai kitalah yang kerocok-kerocok ini insya Allah. Insya Allah saya pun hadir, ya ikutlah berdoa bersama para pemirsa yang nanti berkenan hadir di MBK Mobil Jalan Dermaga Raya
nomor 48 Duren Sawit, Klender, Jakarta Timur. Ya, untuk seluruh penggiat Darul Quran, Wisata Hati, PPPA, MDN, dan apa saja organisasi di bawah atas izin Allah, di bawah saya dan di bawah IKAD, ya, di bawah lembaga yang Ustadz pimpin, bergeraklah menuju ke Kaliurang, ke Sleman, ke Jogja, bergerak duitnya, bergerak bantuannya, bergerak juga ke Mentawai, bergerak ke Wasior, bergerak ke tempat-tempat lain. Mereka lagi butuh bantuan kita semua. Mereka lagi butuh bantuan kita semua. Carilah jalan yang saudara-saudara bisa bersedekah kepada mereka semua. Mereka lagi butuh masker, mereka lagi butuh obat, mereka lagi butuh tenda-tenda, mereka lagi butuh makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tinggalkan dulu sejenak segala kesulitan dunia kita. Kita coba bergerak menuju mereka. Mudah-mudahan Allah mengizinkan urusan kita menjadi beres. Dikit lagi kita juga akan beridul kurban. Mudah-mudahan daerah-daerah bencana bisa menjadi target kita berkurban insya Allah. Maka buat para pemirsa yang ingin berkurban Idul Adha di MNC TV, ya, kami menyediakan stand untuk saudara-saudara berkurban dan saudara bisa menentukan ke daerah mana saudara mau memberi. Insya Allah mudah-mudahan kayaknya mah kalau orang Jakarta dan sekitarnya sesusah-susahnya makan daging mah kayaknya mah asal ada yang hajatan kita makanlah. Ya, asal ada yang sunatan, kawinan gitu mah. Tapi kalau orang-orang daerah Pak, Masya Allah emang Masya Allah. Masya Allah, saya pernah menjadi ustadz pedalaman. Saya pernah hidup menjadi ustadz di daerah. Emang Masya Allah, betul Masya Allah. Beruntunglah kita orang yang di kota besar ini. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghadiahkan kita musibah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Tidak ada satupun musibah yang kami ini alami, ya Allah, kecuali mungkin karena dosa dan kesalahan kami. Karena kemaksiatan yang kami lakukan jika kami jadi susah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila memang dosa kami ini membuat kami menjadi susah, pintu rizki kami tertutup karena kami bermaksiat, harta benda kami, ya Allah, bahkan tempat tinggal kami, Engkau hancurkan, Engkau ambil. Karena kami sudah begitu lama lalai kepadamu, ya Allah, lalai darimu, tidak taat kepadamu. Maka ampunilah kami, ya Allah, dan berikanlah rahmat-Mu untuk kami. Jadikan semua musibah ini, ya Allah, menjadi penghapus dosa kami dan keburukan kami. Menjadi penutup segala maksiat kami, ya Allah. Dan kami pun tahu tidak ada semua yang Kau timpakan kepada kami kecuali berasal dari kasih sayang-Mu. Tapi ya Allah, kalau boleh kami memohon, kalau boleh kami meminta dan Kau menyuruh kami memohon dan meminta, tolong ya Allah. Kalau bisa jangan ada lagi ya Allah bencana alam di negeri kami. Kecuali Engkau membuat kami selamat dan bertambah iman kami. Kau jaga diri kami dan anak turunan kami. Ya Allah, kalau boleh kami meminta dan memohon padamu. Gunung Merapi mudah-mudahan Kau tahanlah jangan meletus. Gunung yang meletus dan tidak meletus semuanya kekuasaan Engkau ya Allah. Semuanya adalah kekuatan darimu ya Allah, kehendak darimu. Bila boleh kami mohon ya Allah, tahan. Tahan ya Qawiyyu ya Matin, tahan ya Qadiru ala kulli syai'. Andai betul-betul Engkau tetap berkehendak, maka biarlah ia menjadi pelajaran buat kami semua di negeri ini bersatu. Tidak saling rusak silaturahimnya. Yang ada harta yang sudah Engkau ambil duluan, ada nyawa yang sudah Engkau ambil duluan, maka mudah-mudahan dia menjadi penukar dengan surgamu buat semua orang yang Kau ambil harta dan nyawanya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna ulikal masir. Mudah-mudahan semua daerah yang kena musibah, Kau turunkan malaikat-malaikatmu untuk membantu mereka ya Allah. Dan Kau jadikan kami bersaudara, Kau jadikan rezeki kami menjadi rezekinya mereka. Kau jadikan ini kesempatan amal kami ya Allah untuk membantu mereka. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kepada saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Saudara tidak sendirian, ada kami yang senantiasa paling tidak mendoakanlah saudara-saudara semua agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Terima kasih, sampai ketemu hari Selasa dan Rabu yang akan datang. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah cahaya dalam kehidupan kita. Selamat meraih cahaya tersebut. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.